Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah bil inayah bir ridha bitaufik. Kita saat ini bisa kumpul bersama dalam rangka pertama tentunya silaturahim, yang kedua silatut ta'lim, yang ketiga untuk kita saling mendoakan antar kita yang masih hidup, khususnya semoga kita tetap istiqomah dalam iman dan takwa, sabar, ridho, tawakal dengan kondisi yang terjadi saat ini, baik di Indonesia ataupun di dunia, ya. Berita hangat bahwa Saudi juga kembali memberlakukan jam malam, ya, sehingga toko-toko yang buka di Jeddah kembali diatur shift malamnya. Namun Jakarta insya Allah kelihatannya sudah mulai masuk ke tingkatan di atas PSBB, ya, wallahu alam lah, ya. Tapi Duren Sawit ternyata masih tinggi ini coronanya, ya. Kita ikutin aja karena kita sudah 1 bulan jadi sudah terbiasa, ya, kita nikmatin aja lah. Tapi protokol kesehatannya tetap kita ikutin. Wabil khusus dalam kesempatan kali ini kita mendapatkan undangan dari Ceheni sekeluarga untuk mengenang 1 tahun wafatnya almarhum Haji Nur Samsu bin Bagindo Samsu Bahri. Ya, mudah-mudahan di alam kuburnya dilapangkan, diluaskan, dihindarkan daripada siksa kubur. Keluarga yang ditinggal, wabil khusus CNI, Teh Ayu, Dea, mantu, cucu, ya, baik juga Akemal yang tidak bisa disebut satu persatu. Menjadilah anak yang soleh, karena harta yang sangat berharga setelah ketiadaan orang tua adalah meninggalkan di alam dunia keturunan yang soleh. Oleh karena itu sebelum kita zikir, sebelum kita membaca ayat-ayat suci, sebagaimana permintaan Teh Ayu untuk memberikan tausiah, dan ini bisa kita lanjutkan, ya, bahana Teh Ayu, Din, mungkin 2 bulan sekali nanti di jumlah kalau misalnya lockdownnya sampai 1 tahun. Mudah-mudahan sih enggak, ya.
yang sabar, yang tawakal, karena anak yang soleh adalah ciri salah satunya ya doalah orang yang mendoakan ya dikala orang tuanya sudah tiada. Dan oleh kita semua, baik keluarga Al-Mahmudiyah, baik ikhwafillah, sahabat, jamaah dimanapun adanya, jangan menyangka bahwa orang yang dikubur itu tidak menanti kebaikan kita. Orang yang dikubur itu menanti kebaikan kita, cuma tidak bersifat fisik. Dalilnya mana? Dalilnya nggak usah yang ribet-ribet ya, karena saya juga nggak terlalu paham kalau yang khusus dalilnya. Ini ajalah isyarat Nabi satu, saat khutbah kedua selalu Nabi berdoa, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum mukminin baik laki maupun perempuan. Ya Allah, ampuni dosa mukminat dan muslimat, ya laki-laki dan perempuan baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Ini tidak dibantah oleh para ulama tentang kesohihan doa di khutbah kedua ini. Artinya Nabi pun selalu mendoakan ya ke orang-orang yang masih hidup juga yang sudah tiada. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi itba'un sunnah yang harus kita ikuti. Artinya kebaikan dari orang hidup kepada orang yang meninggal adalah salah satunya doa teh dia. Doanya gimana? Doanya kan kita sudah hafal, bisa rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Bisa. Kalau mengirim Fatihah kita tinggal nyebut nama sama bin, kemudian cukup Al-Fatihah. Kalau ada waktu kita ke kuburannya lebih baik karena lagi lockdown sehingga agak kesusahan ya. Kemarin ada yang konsultasi dari Jati Bening, bolehnya wanita jarah atau tidak? Ya, jawabannya ada dua. Ada ulama yang tidak membolehkan, ada ulama yang membolehkan. Itu nggak usah diperdebatkan. Yang tidak membolehkan karena perempuan itu sifatnya lemah, gampang nangis, sehingga ihtiyat, jaluk-jaluk, nyeluk-nyeluk, ya artinya meratap, dan ini nggak boleh. Sehingga tegas, tidak boleh perempuan ziarah kubur. Tetapi ulama yang kedua membolehkan ziarah kubur, apalagi yang dikubur itu adalah ayah kita, ibu kita, nenek, kakek, ya saudara kita, guru. Karena hadis yang melarang ziarah itu adalah saat umat Islam masih lemah iman, sehingga khawatir terperosok kepada kemusyrikan. Sementara setelah imannya kuat, maka Nabi membolehkan ziarah kubur, dan ketika membolehkan ini termasuk perempuan, namun tetap dengan etika, tetap dengan akhlak, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik dari seorang perempuan. Tetap ziarah pun dalam akhlak. Maka selama ini bisa kita lakukan, maka ziarah bagi perempuan boleh, ya dengan catatan yang barusan. Nah, ini anak yang soleh, jadi salah satunya adalah doa, sedekah, jariyah, infak, saling berkasih sayang sama adik kakak, menyayangi ibu, menyayangi keluarga. Ini juga termasuk nilai-nilai soleh. Apa yang kesolehan almarhum Haji Nur Samsu dilanjutkan oleh anak cucu mantunya, maka ini juga soleh. Maka kata Nabi, termasuk yang soleh itu adalah anak yang menyambungkan hubungan baik orang tuanya ketika hidup kepada siapa mereka berbuat baik. Kepada siapa ia berbuat baik. Apa yang dilakukan kebaikannya, maka dilanjutkan oleh anak cucunya, maka ini adalah ciri solih solihah. Maka malam ini juga memperingati 1 tahun. Intinya sebetulnya hakikatnya adalah buat kita.
buat kita. Ya, pengingat-ingat, pangiket supaya kita tidak blur lupa sama orang yang sudah tiada. Lahiriahnya di antara kita terjalin hubungan baik. Doa ini sangat penting untuk kita lakukan. Ada satu riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Sesungguhnya amal kalian yang masih hidup oleh Allah diperlihatkan kepada sanak saudara keluarga yang sudah meninggal. Fa'in kana khairu dzalik, maka jika ada yang hidup itu melakukan kebaikan, istabsyarubi, maka menjadi kabar gembira bagi ahli kubur, menjadi kabar gembira bagi almarhum Haji Nur Samsu, kabar gembira bagi almarhumah Tante Para, kabar gembira bagi eyang kita Haji Amud Mahmud, kabar gembira bagi nenek dan eyang kita Haja Noko Maria, Haja Hajah Edoh ya. Orang tua Badina, orang tua Aba, guru Aba, semuanya mendapat kegembiraan di alam kuburnya ketika ahli warisnya berbuat kebaikan. Fa'in kana ghairu dzalik, maka jika keluarganya yang hidup ini tidak melakukan kebaikan, perebut warisan dengan jalan yang tidak benar, mohon maaf ya, kemudian berantem ya, malah saling sikut-sikitan santar adik kakak, tidak dalam kebaikan, malah musuhan, maka ahli kubur duka di sana. Sekiranya kita dengar apa yang diharapkan mereka di alam kubur dan mereka berdoa, ya Allah berilah ilham kepada keluargaku agar ia kembali kepada jalanmu. Itulah doa orang-orang ahli kubur ketika melihat keluarganya tidak soleh, ketika melihat keluarganya tidak takwa. Oleh karenanya di Indonesia ada tradisi baik ya, tapi ini jangan dihukum wajib, kudu harus ya, sehingga ngundang tetangga besar-besaran, wah makan mewah-mewahan, tidak perlu. Dengan keluarga juga jadi. Teh Ayu sendiri juga doa bisa, Teh Dia bisa, Akamal bisa, mantu bisa, anak bisa, dalam rangka memperingati apa, setahun atau 2 tahun sampai 1000 tahun dan seterusnya. Yang terpenting setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita ingat kepada ayah kita, nenek moyang kita yang sudah tiada, paling tidak dengan mengirimkan Fatihah. Atau setiap habis sholat fardu kita baca Robbik firli wali walidaya, itu juga termasuk mendoakan ya. Jadi insya Allah kebaikan-kebaikan kita akan menjadi nilai soleh dan solehah. Alhamdulillah tadi lagi istirahat di kursi di depan, tiba ada ngetuk-ngetuk, pakai helm, bawa motor, ternyata di bagas, dikirim makanan, langsung digoreng sama nyonya, dimakan enak. Dan ini menjadi nilai soleh ya. Sehingga bagi orang yang ada mah, yang punya kelebihan rezeki, ketika riungan tahlil kalau di Indonesia itu, kemudian sodakoh, justru nilai sodakohnya bukan nilai 7 harinya, bukan nilai 40 harinya, nilai sodakohnya itu yang akan menjadi kebaikan bagi ahli kubur ya. Sodakohnya itu yang akan menjadi nilai kebaikan kepada ahli kubur. Kata Nabi, apabila manusia meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali sedekah jariyah, kecuali ilmu yang bermanfaat, kecuali anak yang soleh. Oleh karenanya yuk, semua keluarga Al-Mahmudiyah dalam hikmah memperingati 1 tahun wafatnya Haji Nur Samsu, untuk kita semoga menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk tetap kita sayang, kita cinta dengan doa, dengan kesolehan untuk almarhum dan almarhumah, maka insya Allah bermanfaat. Demikian kita lanjut dengan zikir ala hadihin ya walikullin.